Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi ahli sunnati wal wafa amma ba'd. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah, sudah lebih dari 1 tahun rasanya akhirnya sekarang lebih ramai lagi permasalahan sedekah atau sedekah, atau yang dimaksud adalah sedekah sunnah. Dalam kesempatan ini saya ingin ikut menyampaikan pengetahuan yang ada pada saya, terutama saya selaku pendidik, baik pendidik di lembaga yang formal maupun pendidik di lembaga non formal, yaitu pondok pesantren. Mengapa ada pertanyaan yang sangat menggelitik? Pertanyaannya pertama, Buya, bagaimana itu sedekah? Kalau saya punya uang 1 juta, disedekahkan semuanya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kepada siapakah sih kita yang lebih baik bersedekah? Itu biasanya sering muncul fenomena seperti itu di masyarakat. Fenomena sekarang itu yang pertama yang ramai adalah, kalau menurut saya itu bahasa saya, sedekah secara jor-joran. Mari kita simak dulu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu, dan orang-orang yang apabila berinfak, bersedekah, lam yusrifu, tidak jor-joran, tidak berlebihan, walam yakturu, dan tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan keadaan bersedekah itu sebaiknya pertengahan antara orang pelit dan orang yang jor-joran, yang berlebihan. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila kita bersedekah, sebaiknya maka bersedekahlah dengan cara yang sedang, cara yang normal. Satu, kalau kita sebagai pelaku sedekah. Kedua, kalau kita selaku ustaz, santri, calon ajengan, kiai, tolonglah beri pendidikan yang baik. Jangan memberikan pendidikan yang bentuknya kasus, miracle of life, keajaiban hidup itu disampaikan kepada halayak ramai secara general. Padahal orang yang mendapat keajaiban hidup itu 1 juta satu pun belum tentu. Jadi pendidikan yang sangat tidak baik kalau menyampaikan senantiasa dalam pengajiannya itu menyampaikan keajaiban sesuatu. Kenapa? Karena banyak ayat yang menyampaikan itu adalah amal. Amanu wa amilu awala. Beriman, beramal,
beramal itu kalau bahasa pendidikannya proses, bukan suatu yang ujug-ujug. Kalau ingin ke surga, maka beriman dan beramal solehah. Kalau ingin mendapat ridha Allah, maka beriman dan beramal soleh. Nah, maksud beramal soleh adalah suatu proses. Kenapa? Ada dua kelemahan pendidikan yang salah kita menyampaikan, walaupun saya misalkan pernah mendapat keajaiban dalam hal sedekah secara pribadi, itu tidak bisa diajarkan secara umum karena ini jelas dalam Al-Quran. Walaupun ada dalam keterangan yang lain, Allah akan menggantikan langsung dan sebagainya dalam hadis-hadis itu untuk bagi orang-orang yang pelit, yang belum mau bersedekah. Ini jelas kalimat. Kita anfaqu lam yusrifu walam yaqtur. Jadi maka baina dzalika qawam. Kenapa gini? Alasannya kenapa? Ada dua paling tidak. Satu, kalau kita sedekah jor-joran, bisa saja itu menjadi penyesalan di akhir. Maka virallah akhirnya seperti itu. Yang ada merasa menyesal karena keimanan kurang dan memang caranya yang tidak baik. Begini yang dimaksud sedekah jor-joran. Saya hanya punya uang tidak ada lagi. Hanya 1 juta, 1 jutanya tidak ada lagi. Kemudian saya mau bersedekah. Apakah harus semuanya 1 juta? Sedangkan 1 bulan ini saya harus menafkahi anak istri. Apakah harus disedekahkan semuanya? Pakailah ayat ini. Dan ada ayat yang lainnya yang menjelaskan secara spesifik lagi, yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang penekanan adalah ayat 29. Wala taj'al yadaka, dan janganlah kau menjadikan tangan engkau maghlulatan, terbelenggu, ila unika, dalam pundak engkau. Ini bahasa kiasan yang artinya jangan sangat pelit untuk bersedekah. Nah, bahasa Al-Qur'annya yaduka maghlulah ila unika, itu maksudnya pelit. Tapi wala tabsutha kullal basti, dan janganlah kau membeberkan tangan kau seluas-luasnya. Artinya tadi di rekening 1 juta full habis semua. Uangnya ada di rumah itu full habis semua. Punya beras untuk makan 2 liter, 2 liternya dihabiskan semua. Ini kan jelas ayat Al-Quran. Ini jelas. Kenapa efeknya ini? Fata atau muda. Bisa jadi suatu saat nanti engkau duduk termenung, malu mahsura, malu terhina. Kenapa terhina? Ya jadi bangkrut kalau yang punya usaha. Punya usaha, modalnya itu hanya tadi, misalkan 2 juta aja lah, jangan 1 juta. Dagangnya itu modalnya dihabiskan dengan bayangan, karena ada Ustadz Olim menerangkan nanti bakal datang keajaiban 10 kali lipat atau 700 kali lipat, karena ada ayat Al-Qur'annya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi 1:7. Terus nanti kalau kita sedekah 2 juta, pasti nanti ada yang mengganti 2 kali 700. Jadi 1,4 mil. Ya udah sih nggak pernah ngaji, ngajinya baru mau. Ya diiming-imingnya masalah yang keajaiban, ya sudah langsung dileger aja. Besoknya nggak bisa dagang es lagi itu oleh. Uang modal 2 juta dihabiskan dengan bayangan datang 1,4 miliar. Itu kan secara pendidikan sangat tidak mendidik. Fatah udah maluma mahsuro. Nah nanti di hati terjadilah seperti sekarang yang viral mahsuro. Ada orang-orang yang menyesal telah bersedekah mengikuti anjuran Ustadz Olim misalnya. Ini kan jelas di ayat Al-Quran. Fatah udah malu mahsuro. Mungkin jadi bangkrut. Setelah jadi bangkrut ada penyesalan. Kecewalah kepada keterangan Ustadz. Walaupun Ustadznya itu menerangkan berdasarkan ayat hadis dan keajaiban dan hikayah. Saya juga pernah menerangkan Sayyidina Ali itu langsung punya roti 3 hari itu untuk makan anak istri, ada pemain minta dikasih, tapi jangan dicontoh oleh kita kan, kata saya juga dulu juga begitu. Jangan besok diumbar sama kamu untuk dagangan kamu dalam ceramah keajaiban. Walaupun pernah terjadi pada kamu sebagai santri sedekah bergaji langsung, tapi jangan disampaikan kepada umum, berlaku umum dan dihabiskan. Itu maksudnya diantara terjadi penyesalan. Yang kedua ini menjaga izah kemuliaan diri. Nanti kalau terjadi pailit maluman itu. Kenapa bisa jadi setelah bersedekah habis-habisan pailit bangkrut, malah dia menjadi yang meminta. Jadi miskin kemudian jadi fakir yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Ini dijelaskan minimal ada 2 riwayat dalam kesempatan ini. Ada 2 riwayat ini kisah tentang Ka'ab bin Malik yang berkata kepada Rasulullah SAW setelah merasa banyak dosa kemudian ingin bertobat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu bukti taubat saya adalah saya akan melepaskan seluruh harta saya untuk diinfakkan di jalan Allah dan Rasul. Langsung sahabat Ka'ab berbicaranya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul menjawab? Tahanlah sebagian hartamu itu lebih baik bagimu. Kita lihat dulu siapa orangnya, justru malah jangan diberikan pesona oleh kita. Kalau kita sudah percaya dia memang nggak ada apa-apanya, nggak akan berpengaruh, nggak ada hilang, itu lain lagi urusannya pribadi, personal. Tapi kalau untuk umum jangan. Sebagai pendidik, sebagai ustadz, sebagai guru jangan menerangkan seperti itu. Keajaiban dalam hal misalkan perbuatan kebajikan. Mau sedekah, bentuknya kebetulan ini sedekah yang lagi rame mau misalkan membaca Al-Quran surat Al-Qur'an begini itu jangan, sholat duha begini ya, itu sih kita kata seperti yang pernah dikaji oleh kita bahwa itu kita laksanakan lillahi, urusan nanti tentang iming-iming dari Allah kita serahkan kepada Allah. Ada yang kedua, begini, kemudian Ka'ab menjawab, ya siap ya Rasul, saya akan menahan saham saya yang berada di Khaybar. Oh ya udah boleh. Jadi tidak semuanya, tapi ditahan saham Ka'ab yang ada di Khaybar. Jadi tidak seluruhnya.
Kemudian kisah yang kedua adalah kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu saat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras, Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad berbicara, ya Rasulullah, ini keadaan saya seperti ini, sudah seperti ini, sakit saya sudah parah, sedangkan saya punya harta berlimpah, anak saya cuma satu perempuan lagi. Apakah boleh saya mau menginfakkan 2/3 dari harta, seluruh harta saya? Kata Rasulullah, apakah boleh saya menginfakkan 2/3 dari seluruh harta saya? Lah, jawaban Rasul. Tidak atau jangan? Lalu berkata lagi, bagaimana kalau saya menginfakkan 1/3? Dijawab oleh Rasul, 1/3 itu juga sudah banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin yang perlu bantuan orang lain, yang meminta-minta kepada sesama orang lain. Kemudian tiadalah suatu kebaikan infak yang kau berikan hanya mengharap ridha Allah, pasti Allah akan memberikan pahala. Walaupun sesuap, sampai-sampai sesuap nasi yang kau berikan, kau masukkan ke mulut istrimu. Di sini ada dua. Satu, walaupun keadaan sakit, maka ketika seseorang mau wasiat tentang harta, maka di fikih dijelaskan tidak boleh melebihi 1/3 tirkah. Maksudnya 1/3 harta dia yang ada, walaupun dia belum meninggal. Kenapa? Kalau sudah sakit keras, itu setengah kepemilikan sudah ada di ahli waris. Itu dalam fikih jelas. Apabila melebihi 1/3-nya, harus minta izin ridho calon ahli waris walaupun belum meninggal. Kalau memang sudah sakitnya al-makhof, jadi yang dikhawatirkan tidak bisa sembuh lagi. Itu dalam fikih. Itu kalau yang orangnya mengerti ngaji fikih. Kalau yang nggak mengerti kan bisa masalah ini. Kalau kita sebagai ustadz menerangkan sedekah secara full-fullan, jor-joran, rekeningnya dinolkan, uangnya di tas dihabiskan semua, di rumah sampai nggak ada uang sama sekali. Besok lusa nanti tunggu kamu. Berapa lama misalkan 100 hari misalkan, tunggu nanti kamu jadi miliuner. Oh ya, itu kurang baik. Kedua, dalam riwayat itu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa kepada siapakah kita sedekah, itu yang terbaik kepada keluarga dulu yang sangat dekat. Tadi itu anak, istri, itu juga sedekah. Yang kita kasihkan kepada anak istri juga itu adalah sedekah. Jangan tidak dikira sedekah. Satu suap yang kau masukkan ke mulut istri kamu, itu juga adalah sedekah, ada pahala. Kemudian kepada kerabat yang lebih dekat. Kemudian kepada tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Yang mesti diingat itu, ada kesalahan tafsiran gitu. Oh, itu mah sedekahnya ke dulurnya, ke saudaranya saja. Ya memang seperti itu dulu. Mau nolong, mau siapa lagi yang menolong saudara kita yang miskin kalau bukan kita. Makanya sekali yang keluarga yang terdekat, sangat dekat dengan kita itu anak istri. Kemudian kerabat atau saudara-saudara kita yang masih dekat kekerabatannya, tapi kita agak jauh posisinya, tempatnya. Ketiga, orang yang sangat dekat secara posisi rumah, tapi masih ada keterkaitan saudara, kerabatan, kapi usah uyut atau tapi masih ada kerabatan. Barulah kesananya orang yang paling dekat dengan kita atau tetangga kita, yang rumahnya pintunya sangat dekat dengan
kita. Jangan sampai kita bersedekah kepada orang lain sampai tenar-tenaran, saudaranya sendiri yang miskin tidak pernah diberi beras 1 liter pun, karena nggak bakalan jadi tenar kalau sodakoh ke si Sofyan. Tapi kalau sodakoh saya diramaikan ke orang-orang terus, maka saya akan jadi tenar. Makanya saudaranya si Sofyan hidup sengsara mah setara kabere. Si Sofyan sama Sofyan yang hidup sengsara, saudara saya nggak pernah terkasih, nggak ada pengaruh kasih ke Sofyan, nggak ada feedback. Jangan seperti itu. Nah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan sedikit permasalahan sedekah secara all out atau bahasa saya jor-joran itu sangat kurang mendidik bagi kita sebagai juru dakwah, ustaz, santri-santri senior. Tolong, apalagi sampai mengiming-imingi dengan hal-hal yang bentuknya keajaiban hidup. Sekali lagi, keajaiban hidup itu adalah kaitan privat, yaitu kaitan personal, itu masa seseorang tidak bisa berlaku untuk umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi kita yang semua. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.